ya, pada pelajaran IPS sebelumnya kita sudah membahas mata pelajaran ini, yaitu tentang perkembangan teknologi dari zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi. Oke. Apakah kalian pernah menggunakan internet? Tidak pernah? Tidak pernah? Nah, karena di zaman sekarang ini semuanya sudah menggunakan internet. Dari mulai belajar pun harus menggunakan internet. Di Google, terus kalian juga sudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang menggunakan internet. Jadi kalau nggak ada internet, bisa nggak kalian buka Google? Ya. Nah, itu adalah perkembangan pada saat zaman sekarang, yaitu penggunaan internet. Lalu selanjutnya yaitu perkembangan teknologi produksi. Nah, di sini perkembangan teknologi produksi. Teknologi apa sih teknologi zaman dahulu? Ayo. Jadi orang-orang zaman dahulu itu sudah menggunakan yang namanya teknologi komunikasi. Tetapi teknologi komunikasi pada zaman dahulu tidak secanggih zaman sekarang. Kalau zaman sekarang sudah teknologinya sudah canggih dan cepat. Kalau pada saat zaman dahulu orang menggunakan teknologi yang masih manual. Nah, salah satu contohnya teknologi pada saat zaman dahulu yaitu adalah kentongan. Lalu tulisan di surat dan kurir untuk berkomunikasi. Bagaimana Bu yang namanya kentongan? Nah, di sini anak-anak ibu akan mensajikan gambar. Ini adalah contoh dari teknologi zaman dahulu. Nah, ini contohnya nih. Ini adalah kentongan. Belum, ibu jelaskan dulu. Kentongan. Tahukah kamu apa itu kentongan? Mau nggak? Apa? Untuk komunikasi pada saat zaman dahulu. Kalau kalian menonton film-film zaman dahulu, maka kalian akan melihat pada saat zaman dahulu, pernah nggak kalian nonton film? Dia mukul kentongan menandakan bahwa ada bahaya bencana alam. Pernah nggak? Iya, kentongan itu yang terbuat dari bambu. Jadi itu digunakan sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi orang zaman dahulu. Karena pada saat zaman dahulu itu belum ada mungkin toa yang kayak di sini itu pengumuman bahwa sudah terjadi kebakaran, gitu kan? Nah, tapi orang zaman dahulu itu menggunakan yang namanya kentongan. Kalian mungkin di daerah lain masih ada ya yang menggunakan teknologi itu ya, sampai sekarang. Iya, masih ada. Pernah kan? Kalian melihat? Nah, di sini, ini adalah salah satu contohnya, nak. Ini adalah contohnya. Ini adalah kentongan. Iya, iya. Sekarang pada saat sekarang itu masih ada yang menggunakan itu. Iya, di pos ronda. Sahur.
sandi. Jadi dia ini tugasnya adalah memata-matai musuh. Ngerti nggak? Ya, pasti kalau ketahuan tuh mati. Dan dia tidak bisa menyampaikan informasi ke anggotanya. Iya, pokoknya telik sandi itu adalah mata-mata musuh. Jadi misalnya kalian ini punya kelompok A dan kelompok B. Kalian ribut. Dari salah satu kelompok B ini, mereka menunjuk salah satu untuk menjadi mata-mata di kelompok A. Bergabunglah si B ini ke kelompok A dan dia menjadi mata-mata. Ternyata si kelompok A ini dia ada semacam rahasia untuk mengalahkan dari kelompok B, atau mereka akan mengirim sebuah bom ke kantornya si B seandainya. Nah, ini gunanya si telik sandi ini, dia mencari tahu dan dia mengetahui informasi. Dia menyusup menjadi kelompok A, padahal dia adalah kelompok dari kelompok B. Itulah yang namanya telik sandi. Oke, kalian bisa membayangkan kan apa itu telik sandi kan? Oke, silakan fokus ke depan. Oke, selanjutnya, nah ini adalah penjelasan tentang teknologi komunikasi saat ini. Pada dasarnya cara berkomunikasi itu ada dua macam, yaitu kalimat langsung dengan kalimat komunikasi secara langsung atau komunikasi secara tidak langsung. Nah, komunikasi langsung itu seperti apa sih, Bu? Langsung ngomong, seperti Alif ngomong sama Reva. Nah, itu adalah komunikasi secara langsung. Nah, lalu ada yang kedua namanya komunikasi secara tidak langsung. Jadi, bila orang yang berkomunikasi menggunakan suatu alat perantara atau yang bernama alat berkomunikasi. Ya, betul. Kita masuk. Oke, nah ini adalah salah satu contoh alat komunikasi zaman sekarang. Ini namanya apa handphone. Handphone digunakan untuk apa? Untuk berkomunikasi, berkirim pesan atau menelpon. Nah, inilah yang dinamakan sebagai alat perantara berkomunikasi. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya televisi. Nah, televisi ini termasuk sebagai alat komunikasi. Kenapa televisi ini termasuk sebagai alat komunikasi? Bukan hanya untuk menonton, tapi kalian melihat berita. Dia berkomunikasi dengan kalian dengan memberikan berita. Memberitahu bahwa misalnya di daerah lain ada terjadi kebakaran. Nah, inilah dia berkomunikasi melalui televisi. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh radio zaman sekarang. Beda kan dengan radio dulu? Ya kan? Kalau radio zaman sekarang, dia ada Bluetooth-nya. Itulah adalah kecanggihannya. Dia sudah ada Bluetooth. Jadi sudah bisa muter lewat HP, pakai Bluetooth, pakai antena. Sudah ada antena, sudah bisa masuk ke kaset. Iya, pakai kaset. Ini ada tempat kasetnya ini. Karena dia di depan ini kan. Nah, ini adalah contoh radio zaman sekarang. Kenapa dia disebut sebagai alat komunikasi, Alif? Afwan? Kenapa radio disebut sebagai alat komunikasi? Tahu?
kita sebagai alat komunikasi. Ini adalah contohnya ya. Oke, next. Nah, ini adalah penjelasan internet. Internet ini termasuk alat komunikasi. Zaman sekarang sudah ada alat komunikasi yang lebih canggih lagi. Alat komunikasi tersebut, alat komunikasi itu bersama internet. Peralatan dipakai untuk berkomunikasi melalui internet adalah komputer. Kenapa? Kalau komputer tidak menggunakan internet, maka dia tidak bisa berfungsi. Untuk berkomunikasi tidak bisa mengirim yang namanya email. Zaman sekarang itu pesan melalui email. Email itu dibuka melalui komputer. Nah, ini kan pakai komputer. Komputer kebanyakan memakai email komunikasinya. Seandainya kalian kerja di sebuah perusahaan, maka kalian akan selalu berkomunikasi dengan email, balas-balasan. Misalnya kan kata Anjani ngirim pesan ke si Akila Putri, Akila, gimana ini? Sudah belum laporan yang tanggal sekian? Nah, itu Anjani kirim email kepada Akila Putri. Nanti Akila Putri membalas emailnya. Itu adalah pesan melalui email, termasuk komunikasi. Oke, nah itulah tadi pembahasan kita tentang teknologi komunikasi. Nana, pada hari ini kalian boleh berdiskusi berdiskusi tentang teknologi komunikasi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh bertanya kepada ibu. Silakan. Ya, Deni. Ayo, siapa yang mau bertanya tentang teknologi komunikasi? Ayo. Dari ini kelompok 3, ini kelompok 2, dan itu kelompok 1. Boleh dari kelompok 1, 2, 3. Oke? Ada enggak? Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ada yang ingin bertanya? Atau yang ingin tentang komunikasi? Boleh? Boleh, Putri? Silakan bertanya. Oke, dari kelompok 2 apa? Bentuk HP yang seperti dulu. Boleh dari kelompok 3 jawab. Bagaimana bentuknya? Ya, terus bentuknya kayak apa? Kecil, terus? Oh, dia masih menggunakan manual. Jadi dia gambarnya masih manual. Belum ada internet. Itu adalah HP zaman dahulu. Nah, itu dia. Dari kelompok 3 bisa menjawab. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Kelompok 1. Kelompok 3. Ya, bebas berbicara. Boleh. Ayo, silakan dulu. Apa? Boleh dari kelompok 2. Kelompok 2 lagi nih ingin bertanya. Silakan. Bentuk TV lama dari kelompok 3 mau jawab? Sebentar, itu televisi ya? Layarnya hitam putih. Jadi belum bergambar berwarna-warna yang banyak. Nah, itu. Dari kelompok 3 lagi yang menjawab, silakan depan. Oke, anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Oke. Stop. Ibu akan mulai bertanya. Oke, pertanyaan yang nomor 1, apa saja contoh dari teknologi komunikasi
pertanyaannya. Oke anak-anak, dari sini, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan, apakah kalian sudah paham? Sudah paham? Sudah paham. Oke anak-anak, Ibu akan memberikan soal latihan. Nanti kalian bisa kerjakan. Itu akan menjadi penentu kalian untuk mata pelajaran IPS.